Halo, selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Dan pemirsa, permasalahan yang ada saat ini utamanya di Kota Malang yang kali ini sering didengarkan di lingkungan Malang Raya sekiranya adalah di lingkup pedagang kaki lima, di mana banyak sekali pro kontra yang seringkali ada di lingkaran ini. Tak hanya permasalahan saja, namun juga ada beberapa solusi yang seringkali telah diberikan untuk para pedagang kaki lima ini. Pemirsa, saat ini di malam hari yang spesial yang syahdu ini telah kedatangan tamu istimewa sekali, berambut panjang, berwarna hitam. Ada Ibu Haningsih ya. Selamat malam Ibu Ningsih. Selamat malam pemirsa Dama TV, khususnya Mbak Anti juga. Selamat malam juga Ibu Ningsih. Saya lebih senang dipanggilnya Mbak Ningsih aja. Mbak Ningsih saja biar terlihat muda ya. Oke, saya panggil Mbak Ningsih aja biar lebih akrab saya untuk sapaannya ya. Oke. Mbak Ningsih, pada malam hari ini tema kita mengangkat terkait dengan penanganan pedagang kaki lima Mbak Ningsih ya. Nah, ini dengar-dengar Mbak Ningsih juga tergabung di salah satu asosiasi yang ada di wilayah Batu ya? Siap, iya. Di wilayah Batu ya. Untuk asosiasinya namanya apa Mbak Ningsih? Kami sekarang ada bergabung atau juga dapat amanah atau juga mandat lebih lengkapnya menjadi saya sendiri menjadi Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Jadi ruang lingkupnya lebih luas lagi. Kalau kemarin kita ada di DPD Kota Batu. Begitu. Selanjutnya nanti ya. Oke Mbak Ningsih, pada malam hari ini Anti boleh ya bertanya-tanya banyak sekali, banyak hal ya terkait dengan pedagang kaki lima. Hal-hal yang sangat mendasari boleh ya? Boleh intinya bagaimana nanti ceritanya tentang pedagang kaki lima. Betul sekali Mbak Ningsih ya. Menjadi primadona. Betul Mbak Ningsih. Nah, ini untuk pertanyaan yang mengawali, kira-kira untuk siapa atau siapa sih yang sebenarnya dikatakan sebagai pedagang kaki lima itu siapa aja ini Mbak Ningsih sebetulnya? Kalau dalam ruang lingkup kita, saya sendiri awalnya itu mengartikan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang kakinya dua dengan gerobak yang memiliki 3 roda. Saya juga sering mendengar itu ya. Pedagang kaki lima, tapi saya lihat kadang di kanan kiri jalan yang merupakan fasum, itu bukan tidak memiliki 5 kaki, malah kadang berapa ya? Lebih ya? Kadang ada 4, yang pasti 4 yang biasanya. Tapi dalam arti di dalam undang-undang dikatakan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang memiliki aktivitas perdagangan di masyarakat dan juga khususnya yang berada di kaki lima, di apa namanya, fasum ya, badan jalan. Nah biasanya jadi mewarnai setiap tempat, seperti kayak ada tempat warna begitu ya. Menjadi mewarnai perjalanan. Oh ya, jualanin, oh ya pedagang itu yang mungkin saat ini menjadi definisinya ya. Jadi pedagang kaki lima boleh dikatakan kalau sekarang ini secara undang-undang pedagang kaki lima adalah semua aktivitas jual beli, baik itu di dalam rumah pun itu sudah dikatakan adalah pedagang kaki lima atau pengusaha kecil ya. Jadi kami mengartikan bahwa pedagang kaki lima itu adalah pengusaha. Jadi lebih kerennya itu kita beri label itu atau kita beri suatu identitas pelaku usaha UMKM. Atau pengusaha begitu ya, Mbak Ningsih ya. Mereka juga termasuk UMKM. Jadi semua PKL itu sudah menjadi boleh dikategorikan adalah UMKM. Tapi memang apakah ada indikasi tersendiri apakah PKL itu masuk terdalam UMKM atau tidak? Itu dibuktikan dengan apa Mbak Ningsih biasanya ya? Kalau sekarang ini kan identitas dari pedagang kaki lima itu sebagai UMKM adalah tentunya NIB, nomor induk berusaha. Itu setiap PKL diharapkan itu saat ini memang sudah menjadi program dari pemerintah khususnya bahwa mereka memiliki NIB.
Jadi di sana terdata jualannya apa, modalnya berapa, jadi tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa diukur. Oke. Dengan adanya NIB ini, termasuk juga kalau sudah punya NIB, pastinya punya NP. Nah, jadi untuk NIB-nya sendiri apa ini tulisannya? Nama pengusaha, kemudian alamat, dan apa lagi untuk NIB? Selain untuk gambaran buat masyarakat nih biar lebih tahu nih Mbak Ningsi ini. Yang pastinya yang diperlukan adalah nomor induk kependudukan, ya berarti KTP. Oke. Nah, dengan KTP ini nanti sudah diklasifikasikan dia kuliner kah, dia jasa kah. Jadi jasa juga termasuk, tambal ban itu juga sudah termasuk PKL. Namun kategorinya jasa ya? Ya, gitu jasa. Semacam itu. Dan juga sekarang kan sudah banyak yang juga online ya. Shop gitu ya. Online dengan aplikasi banyak betul sekarang. Sekali. Nah, mereka itu sudah dikategorikan sebagai PKL UMKM. Jadi kita berharap ke depannya semua PKL ini bergabung di dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKL. Oke. Nah, Mbak Ningsi, namun untuk sejauh ini untuk para PKL yang dikatakan ilegal berarti dia yang memiliki, mohon maaf, yang dikatakan legal ya, berarti dia yang memiliki identitas seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Ningsi. Nah, namun bagaimana dengan para nasib-nasib PKL yang mereka tidak memiliki kartu legal begitu? Seperti apa? Makasih Mbak Anti, ini memang sangat penting ya, karena sekarang itu ada tempat, ya sudah, bagaimana tempat itu bisa dialihfungsikan menjadi tempat mencari nafkah. Nah, pada prinsipnya kan tidak mungkin toh kita ini menutup tempat mereka mencari makan, tapi bagaimana mereka itu bisa ditata dengan keindahan, kenyamanan, jadi masyarakat juga dengan adanya PKL ini nyaman, lingkungan mereka nyaman, dan PKL ini juga bisa nyaman. Itu yang diperlukan legalitasnya, sehingga ada beberapa lokasi yang kita sudah membentuk paguyuban. Jadi kalau dengan paguyuban kan rasa kepemilikan tempat itu, kebersihannya, keindahannya kan kita bisa tata ya, kita bisa menata. Bagaimana kita memberikan suatu pandangan atau juga pembekalan buat mereka bagaimana menjadi PKL yang pelayanannya baik, higienisnya. Jualannya ini bagus enggak, dilihat bersih gitu ya. Bersih. Yang ketiga, packagingnya gimana? Kemasannya ya. Kemasannya sekarang kan menarik. Sekarang kan masyarakat kita kan lagi seneng selfie. Betul. Nah, termasuk saya ya. Belum makan sudah selfie dulu. Belum doa sudah jadi selfie nggak makan ya. Apalagi kalau packagingnya ini bagus, packagingnya bagus. Dilihat pelayanannya juga. Nah, kita menciptakan bagaimana nanti kebersihannya juga tentunya. Nah, kemudian tadi dikatakan bagaimana cara menarik agar para user itu tertarik dengan perdagangan para PKL itu dengan cara melihat dari kemasannya, kemudian higienisnya. Nah, untuk kemasan dan juga dari segi kebersihannya, kira-kira seperti apa untuk kriterianya itu Mbak Ningsi? Kalau kriterianya kan sudah ada dari Dinas Kesehatan, itu tadi dijelaskan di NIB, mereka juga dibekali nantinya dari Dinas Kesehatan, karena memang kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindak juga, khususnya juga dengan Satpol PP. Bagaimana penataan, bagaimana kesehatannya, bagaimana juga perekonomiannya. Semua kan butuh modal, bagaimana modal mereka itu bisa juga diupayakan, diberdayakan mereka menjadi PKL yang naik kelas. Yang tadinya ya sudah jualan begini saja seadanya, yang mungkin peralatan rumah tangga dipindah, kan gitu ya, peralatan rumah tangga dipindah. Kalau ke bahasanya itu ke warung kan gitu. Tapi bagaimana yang tadi piring jadi namanya UMKM naik kelas. Jadi packaging ini bisa menarik dan memang kan ada standar-standarnya yang mungkin mereka tidak ketahui, tapi kami berupaya bagaimana mendampingi PKL ini sehingga mereka memiliki pengetahuan, skill mereka, SDM mereka bisa terbangun, atau juga tadi itu menciptakan bagaimana kenyamanan juga, keindahan juga bisa saling saling membantu, saling bersinergi. Itu aja sih yang menjadi berarti tujuan itu kami. Dengan adanya harus melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya? Ya.
Kami ini kan masih baru, jadi masih ada pelatihan kemarin sebatas ketahanan pangan, nanti berikutnya juga ada untuk pembekalan bagaimana. Itu tadi yang lebih kita utamakan memang higienis, pelayanan, packaging. Dengan higienis otomatis kan berdampak untuk lingkungan juga. Betul. Lagi kota kita ini kan kota wisata. Kota wisata yang ramah lingkungan. Oh iya, beli di PKL. Kan begitu. Bagus loh, bersih loh, packagingnya ini loh, bagus loh buat selfie. Nah itu kembali lagi kan semacam itu. Jadi ada sinerginya dengan juga wisata, pariwisata yang memang sekarang ini rekreasi kan bukan lagi hal yang seperti dulu. Kalau punya uang kaya dulu baru rekreasi. Kalau sekarang rekreasi adalah kebutuhan. Semua kalangan bisa ya? Iya, sekarang gitu. Nah Mbak Ningsih, untuk saat ini apakah ada jaminan hukum bagi para PKL yang sudah berlegal seperti itu? Ya tentunya ada, karena NIB itu tadi ya, bagaimana memang kehigienisannya makanan mereka ini, dan juga kalau dari APKLI sendiri, karena memang kami ada berbadan hukum, jadi sudah memang terdaftar juga, legalitas kami lengkap, dan juga ada ART juga ada, jadi ada dasar-dasar hukumnya yang bisa melindungi khususnya pedagang kaki lima. Jadi ketika ada suatu masalah atau juga ketidaknyamanan mereka berjualan, kita bisa mendampingi. Jadi kita tidak menyelesaikan, kita mendampingi mereka bagaimana mereka menjadi PKL yang memang bisa bersinergi. Nah Mbak Ningsih, kita akan break dulu ya, karena akan ada yang lewat setelahnya tuh ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam. Pemirsa, masih bersama dengan Ibu Ningsih alias Mbak Ningsih ya, yang nggak mau dipanggil Ibu dari tadi. Merupakan ketua dari APKLI di Kota Batu ya. Ibu Ningsih ini juga aktif di beberapa organisasi juga ternyata ya pemirsa ya. Nah Bu Ningsih, lanjut dengan pernyataan yang tadi Bu Ningsih ya, terkait dengan adanya pentingnya juga higienitas, kemudian packaging ya. Kemudian sejauh ini untuk pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan untuk para anggota seperti apa Bu Ningsih? Kami kemarin baru juga kegiatan kemarin itu kita bersinergi dengan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Ada semacam workshop ya. Workshop gitu ya? Ya, workshop itu untuk ketahanan pangan. Di sana memang dijelaskan bagaimana tentang higienisnya pemakaian, boleh dikatakan bahan yang pengawet, itu juga bagaimana juga untuk bahan-bahan yang memang higienis dengan takaran yang pas gitu ya, takaran itu sesuai dengan yang memang dibutuhkan oleh setiap adonan kan semacam itu. Jadi boleh dikatakan makanan itu ataupun produksi daripada PKL ini layak untuk dikonsumsi, layak untuk dijual secara higienisnya juga, packagingnya juga, khususnya bagaimana pelayanan mereka juga. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisah, pelayanan, higienis, dan juga packaging. Itu menjadi suatu kesatuan yang memang saat ini kita menjadikan itu menjadi suatu file project ya untuk APKLI, bagaimana PKLI kembali lagi PKLI naik kelas. Yang naik kelas alias naik pangkat gitu ya Mbak ya. Mbak Ningsih, untuk terkait dengan jika ada sebuah paguyuban nih ya dalam sebuah komunitas PKL, lalu bagaimanakah dengan PKL yang tidak bernaung dalam paguyuban tersebut, bagaimana? Di Kota Batu sendiri khususnya sudah terbentuk PKL ataupun paguyuban daripada PKL. Jadi ketika ada beberapa lokasi yang belum terbentuk paguyuban, itu kita mendampingi mereka untuk bisa membentuk suatu paguyuban. Dengan ada paguyuban ini, nantinya mereka bisa lebih gampang berkoordinasi, menyampaikan suatu informasi tentang
khususnya keterkaitan dengan pedagang kaki lima. Jadi dengan mereka kita kumpulkan, kita fasilitasi di sekretariat, nggak mewah-mewah, di sekretariat bagaimana mereka bisa lebih silaturahminya ya, ada ikatan itu dengan adanya paguyuban yang terbentuk, kita dampingi sehingga paguyuban itu nanti bergabung di APKLI. Jadi kita tidak secara person lagi. Kalau secara person mungkin menjadi suatu kendala juga, kita mau beli satu memakan waktu lama begitu ya. Jadi kita bentuk paguyuban dan ya sampai saat ini ada sudah 9 paguyuban yang terbentuk setelah berdirinya ataupun adanya APKLI. Untuk APKLI-nya sudah berdiri berapa lama ya, Mbak Ningsih ini di sini? Nah ini dia Mbak Andi, sebenarnya ini masih baru banget. November 2021 kemarin kita dilantik di Gradi di Surabaya dan dilantik sendiri oleh Ibu Gubernur, dan SK kita memang dari pusat. Jadi masih 23 November, masih baru, dan sampai saat ini ya puji Tuhan sudah yang bergabung sudah masuk di angka 8. Berarti kita bisa melihat bahwa kepedulian ataupun keinginan untuk adanya suatu asosiasi yang memang bisa merangkul ataupun mewadahi lah ya. Iya, mewadahi. Kalau lebih enaknya itu memang mewadahi daripada PKL yang ada di Kota Batu khususnya atau juga Indonesia pada umumnya, bagaimana nanti ke depannya PKL ini bisa memiliki wadah. Jadi apa yang memang program dari pemerintah paling tidak itu memang bisa tepat sasaran untuk PKL ya. Karena memang PKL ini kan sudah bisa dikatakan juga yang perekonomian, berputarnya perekonomian ataupun tingkat perekonomian sudah bisa kita jadikan acuan dari PKL. Itu tadi dengan adanya NIB, dengan mereka juga ada NPWP. Jadi kesadaran memiliki legalitas itu yang kita sampaikan kepada PKL, bagaimana bisa mereka memiliki wadah. Tentunya ketika terjadi suatu hal yang berketerkaitannya dengan hukum, itu juga kita juga mewadahi juga bantu juga begitu ya, Bu, membantu ya? juga. Jadi bagaimana mereka bisa nyaman, intinya kan kenyamanan mereka berjualan, kenyamanan Kota Batu, keindahannya juga. Dan tentunya untuk kenyamanan bersama begitu ya Mbak Ningsih ya. Tentunya. Nah Mbak Ningsih, sejauh ini untuk tadi kan dikatakan bahwa sudah ada 9 paguyuban yang berdiri setelah kelompok ini lahir begitu ya. 9 paguyuban itu ada di wilayah mana sih di Batu itu, Mbak Ningsih? Kota Batu kan ada 3 kecamatan. Jadi kita berupaya memang bagaimana terbentuknya paguyuban ini sehingga nanti koordinasi ataupun sinerginya dengan dinas-dinas terkait juga bisa lebih terarah ataupun bisa tepat. Nah itu ada yang di Kecamatan Bumiaji, itu sudah ada di Desa Sumber Brantas dan juga Desa Tulungrejo. Itu ada 5 paguyuban, jadi setiap dusun. Setiap dusun ya, bukan setiap desa berarti ya? Jadi dusun ada 5, setelah itu di Sumber Brantas juga, Jalan Sumber Brantas juga, terus ada yang di Karsausada. Nah ini kan itu masuk Kecamatan Batu ya? Kecamatan Batu di Karsausada, terus ada juga yang di Desa Junrejo, di Kecamatan Junrejo. Kalau yang di Kecamatan Batu tadi ada berapa? Di Kecamatan Batu ini ada paguyuban Halokes juga sudah masuk jadi paguyuban sekolah yang jualan di sekolah. Udah masuk juga berarti ya sini ya. Jadi kan mereka juga kan itu kan juga ini ya suatu aset juga buat di Kota Batu, ada yang namanya Halokes. Jadi ladup Halokes kan bahasa walikan sekolah. Halokes sekolah. Jadi bakul sekolahan. Kalau yang Halokes ini adanya cuma di Kecamatan Batu aja? Itu enggak semua. Jadi ada di beberapa 3 kecamatan. Kan ada sekolah-sekolah itu. Jadi mereka jualan di sekolah-sekolah. So, ada juga yang memang di Karsausada. Karena memang kan ini di kawasan rumah sakit ya. Di
kan memang kita bagaimana penataan PKL ini nanti bisanya itu ya kembali lagi indah, higienis, kelihatan rapi kan begitu. Jadi Betul. kita mendampingi, yang namanya APLI ini kan mendampingi, intinya begitu. Jadi kita sampaikan bahwa ketika bergabung di APLI, bagaimana ini bisa menjadi wadah, bisa apa yang memang mereka perlukan itu kita sebagai jembatan kita sampaikan kepada pemerintah tentunya. Ya, bagaimana program ini memang tepat sasaran ke pelaku usaha. Oke. Kemudian ada tidak Bu kendala-kendala yang Mbak Ningsih alami selama menjabat sebagai ketua ini? Kendala apakah yang sering dialami ketika adanya para PKL, calon PKL yang ingin bergabung agar mereka bisa legal? Apakah ada kendala sejauh ini? Oh, ya. Seperti apa? kendalanya? Di Kota Batu, khususnya APLI Kota Batu ini kan ada 2 porsinya untuk menjadi anggota. Oke. Melewat paguyuban itu tadi ataupun secara person. Ada beberapa di masyarakat itu merasa kalau ikut paguyuban ataupun ikut APLI otomatis kan ada yang memang harus memiliki NIB, NPWP. Nah, masyarakat kita belum paham tentang NPWP. Apa itu? Apa itu? Wah, takutnya wah ini nanti saya bayar pajak ini. Nah, itu itu yang sering kali muncul Jadi, di benak iya, masyarakat. apalagi mereka kan hanya pedagang kecil ya, Iya, pedagang biasa yang memang begitu ya. pedagang biasa. Belum nanti saya kena pajak, Bu Ningsih. Wis, saya nggak gabung aja dulu. Cuma saya karena sekarang ini memang kita ada program untuk pendistribusian minyak curah bersubsidi. Hingga saat ini. Nah, hingga saat ini, jadi masyarakat ini ikut bergabung dengan APLI supaya bisa untuk mendapatkan minyak. Nah, jadi kita sampaikan kalau jadi anggota otomatis kan nanti ada kita bisa komunikasinya lebih instan lagi. Jadi bukan hanya minyak kan gitu. Nah, tapi ketika bergabung itu kebanyakan yang kendalanya ya ini kita dari pusat diminta untuk data berkas dilengkapi dengan NPWP, NIB. Itu yang kendala yang sampai sekarang belum bisa karena itu tadi masyarakat NIB, nah semacam itu jadi ada neknya itu jadinya kalau nah itu jadi kan suatu kendala. Jadi kita sampai sekarang belum bisa data kita itu selesai lengkap gitu ya. Ya, jadi dari 800 yang sudah Lengkap menjadi berkasnya. anggota tetap saja ada berkasnya kurang lengkap, yaitu tadi kendalanya di situ. Dan juga ada kalau yang di lapangan kadang ada juga yang mereka tidak mau, yus saya nyaman jualan di sini yus seperti ini gitu. Jadi kita sulit untuk dirapikan ya, tidak boleh permanen ya. Nah, mereka merasa. Terus ada juga yang memang dijadikan tempat tinggal kan gitu kan namanya. Itu kan secara aturan kan tidak boleh. Iya, tidak boleh. Iya. Itu kita sampaikan bahwa ini adalah tempat mencari uang saja, kerja, jualan aja, bukan tempat tinggal. Karena juga tidak nyaman untuk anak-anaknya juga di lingkungan yang seperti itu. Dan juga untuk keamanannya juga kan, keindahannya terutama ada jemuran, ada apa kan ya, sepertinya suatu hal yang nggak indah ya kalau dilihat itu kendala-kendala yang ada. Jadi pemahaman tentang fasum itu kiranya yang kurang. Pemahaman tentang fasum, bagaimana fasum itu bisa membuat juga masyarakat nyaman. Wow, ternyata banyak hal yang bisa kita gali ya pemirsa pada malam hari ini terkait dengan pedagang kaki lima yang ternyata banyak sekali step-stepnya, yang banyak sekali langkah-langkahnya bagaimana untuk cara mendaftar menjadi PKL yang legal begitu ya Mbak Ningsih ya. Dan pemirsa, kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap dalam program Ngobras Ngobrol Santai.
Kembali Anda bersama kami dalam program Ngobras, Ngobrol Santai. Masih bersama dengan Mbak Haningsih pada malam hari ini ya. Ini memasuki segmen yang ketiga karena malam hari ini perbincangannya semakin menarik ya Mbak Ningsih ya. Nggak mau dipanggil Bu pemirsa ya. Ini kali ini. Oke, Mbak Ningsih tergabung dalam APKLI atau APKLI ya, yang berdiri bulan November tahun 2021. Berarti usianya sekarang berapa ya? 1 semester ya? Masih 1 semester. Semester pertama ya? Berarti masih belum sejalan ya kalau ibaratnya baik ya. Oke. Nah ini ternyata masih banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di Kota Batu, khususnya di lingkungan PKL ya. Tadi kan dikatakan bahwa untuk paguyupannya sudah terbentuk 9 paguyupan yang terbagi di 3 kecamatan di Batu, begitu ya Mbak Ningsih ya. Namun ternyata juga ada kendala-kendala yang dialami oleh PKL-PKL dan juga kendala yang dialami oleh APKLI dalam menertibkan PKL ya, diantaranya yang masih menggunakan tempat tinggal untuk berjualan. Nah, bagaimanakah cara APKLI untuk memberikan pengertian dan juga sosialisasi kepada mereka bahwa untuk seperti ini lo nggak aman, untuk seperti ini lo kurang menarik. Bagaimanakah cara APKLI seperti itu? Nah, sampai saat ini yang kita lakukan kembali lagi kan kita mewadahi ya, kita bukan menjustis juga, nggak boleh kan seperti itu, tapi kita memberikan suatu pemahaman bagaimana berjualan yang nyaman, paling nggak itu nanti yang nggak dioprak-oprak loh, gitu kan begitu ya, supaya tidak terjadi pengopraan itu bahasa ya. Dalam tanda petik kan memang banyak dari mereka merasa loh sini tempat-tempat saya sendiri, saya juga sudah membayar, saya nggak sewa gitu. Nah semacam kan begitu, ini tempat-tempat saya ya, suka-suka saya, tapi bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa ini adalah kota wisata yang ramah lingkungan, bagaimana juga nantinya wisatawan itu bisa kembali secara tidak langsung, kan mereka bisa mempromosikan ya, mempromosikan, oh ya ketika saya ke Batu di sana itu loh PKL-nya tertata rapi, bagaimana PKL-nya itu loh ramah. Nah itu kan menjadi suatu penunjang untuk kota wisata. Betul. Tentunya, karena PKL ini boleh dikatakan adalah penunjang perekonomian. Kalau dulu mungkin pertanian ya, tapi tetap pertanian juga, karena kalau nggak ada tidak ada logika tanpa logistik kan gitu ya. Jadi kembali harus diinikan lagi bahwa selain pertanian, PKL adalah suatu tolak ukur dari perekonomian. Bagaimanakah sejahterakah warganya ini, bagaimanakah tingkat perekonomian bisa kita lihat dengan ramainya pada saat liburan. Wah, Kota Batu luar biasa. Betul. Tentunya. Nah, bagaimana itu tadi kita sampaikan selalu tentunya melalui ketua-ketua paguyuban. Apa? Oh ya, di sini lampunya Bu kurang, penerangannya, jadi keamanan, terus airnya juga bagaimana? Diperhatikan juga ya. Itu kan keluhan-keluhan mereka kita wadahi dan kita bisa sampaikan kepada dinas-dinas terkait tentunya, karena kita tidak bisa meninggalkan bahwa kita intinya bahwa APKLI ini bersinergi dengan pemerintah, dinas-dinas yang memang saya rasa semua dinas sudah dirangkul merangkul. Jadi kita memang sudah selalu berkomunikasi bagaimana Kota Batu ini khususnya untuk PKL-nya bisa menjadi PKL yang ramah lingkungan, tertib dan bisa tertata. Jadi penataan dan pemberdayaan. Nanti kalau ditata tapi mereka jadi tidak berdaya, kan menjadi ini juga kan, jadi masalah juga. Ditata tapi jadi membuat mereka tidak berdaya. Ini PR lagi nanti buat ini. Bagaimana penataan dan pemberdayaan, kan itu kan saling berkaitan ya. Nah, bagaimana nanti SDM mereka bisa menjadi tadi PKL yang naik kelas, UMKM naik kelas. UMKM naik kelas ya, di garis bawah ya, UMKM naik kelas pemirsa ya. Nah ini Mbak Ningsih, kira-kira bagaimana untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin mau tanya-tanya ini tentang APKLI sendiri, ini kira-kira bagaimana untuk mereka bisa mengakses APKLI ini, Batu terutama, bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya pedagang kaki lima itu bukan yang membawa gerobak, ya kan begitu, tapi semua aktivitas jual beli
sudah merupakan pedagang kaki lima, karena kan sudah yang beli kan di ini ada keterkaitan. Jadi memang, nah itu bagaimana supaya semua ini nanti semua yang namanya pedagang ini bisa bergabung di Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Tentunya kami memiliki yang namanya rumah, monggo bisa datang ke rumah bersilaturahmi dengan apa sih APKLI itu, nanti kita visi misinya apa. Ya tentunya visi misinya itu yang menjadikan ini adalah organisasi yang profesi. Nah, profesi yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan. Sekretariat kami ada di Jalan Kapten Ibnu, Ruko 8 di lantai 2. Nah, jadi di sana kita bisa sharing bagaimana nantinya APKLI ini bisa mewarnai khususnya perekonomian di Kota Batu. Dan juga kami berharap yang namanya kalau dikatakan UMKM itu kan sudah ada pakar-pakarnya ya, bisa berbagi ilmu lah. Sharing ya? Iya, sharing dengan adanya rumah itu tadi. Jadi kalau para PKL ini, Bu jangan sekretariat, Mbak jangan sekretariat, enaknya itu rumah kita aja. Ya, karena namanya PKL ke sana mereka selalu bawa apa kan gitu ya. Jadi kayak datang ke rumahnya sendiri, dimakan bareng, kita sharing bareng, khususnya memang ya tentang legalitas pelaku usaha ini tadi NIB. Sekarang ditambah lagi sertifikat halal, terus nanti Badan POM juga. Nah, itu kan harus tahapan-tahapan yang harus mereka miliki. Tapi nanti ya. Iya, kan mereka harus memiliki itu. Bagaimana nanti di setiap etalase mereka itu kan ada halal. Di produk juga, di produk mereka juga ada stiker halalnya juga. Itu kan menjadi sesuatu yang membuat mereka naik kelas juga. Oh itu loh, legalitasnya sudah ada, HGI itu sudah. Ya, berarti ya. Ya, sertifikat halalnya sudah, PIRT-nya sudah. Itu kan, itu sudah menjadi suatu apa ya kalau dikatakan itu legalitasnya produk mereka. Itu yang kita APKLI memang untuk mendampingi hal tersebut. Ini Mbak Ningsih, ini ada yang kelupaan. Kelupaan itu terlewat ya. Nah, kira-kira bagi para PKL yang mungkin dia sudah memiliki legal, udah memiliki kartu identitas NPWP, kemudian NIB dan lain sebagainya, namun kemudian kan terkadang kan namanya orang Indonesia kan kadang kan masih ada budaya titip menitip ya. Misalnya dia dititipkan jualan orang PKL lain yang tidak memiliki legal. Nah, dititipkan nih ke pedagang yang memiliki legal. Itu boleh tidak? Sebenarnya secara undang-undang sih bisa, namanya itu kan packaging ya. Jadi dia pakai produknya ini, dia yang packaging memakai legalitasnya. Tapi dengan harapan kita sebagai pelaku usaha milikilah legalitas sendiri. Ketika nanti produkmu ini memang layak dijual, bisa untuk menjadi suatu, bukan lagi untuk hanya untuk di kanan kiri yang pembelinya, konsumennya, tapi bisa kita ekspor, itu kan suatu hal yang diperlukan adalah legalitasmu sendiri. Kita berharap semua PKL ataupun juga pelaku usaha UMKM memiliki legalitas sendiri, pemasaran sendiri, otomatis kembali lagi kan modal ya. Nah kan sekarang kan semacam itu modal, kita berikan modal tapi kemampuannya untuk produksi belum bisa, kan menjadi suatu kendala juga. Ketika dia berproduksi, pemasaran dia tidak bisa. Jadi melalui APKLI nanti kita ke depannya bagaimana memang produk ini tidak di packaging oleh pihak lain, tapi menjadi suatu apa ya namanya ini, suatu produk yang memang milik dia sendiri ya. Dia bagaimana dia kembangkan sendiri, itu yang memang perlu pendampingan khususnya dari APKLI didampingi oleh dinas terkait tentunya. Nah Mbak Ningsih, kita akan break dulu ya karena akan ada yang lewat setelahnya tuh ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Malam hari ini mendekati pukul 8 malam, pemirsa, kita masih
bersenandung ria bersama dengan Mbak Ningsih. Aduh, rambutnya masih utuh ya. Oh, iya. Warna hitam belum berubah Kan jadi ini biru mahkota saya. Saya. Mahkota perempuan kan rambut. Betul sekali. Mbak Ningsih, perbincangan kita tadi udah sampai adanya jika ada orang yang menitipkan jualan di PKL yang ternyata tidak boleh ya, karena itu bukan termasuk jualannya. Kenapa harus hasil karyanya dititipkan di orang lain begitu ya? Oke. Dikatakan tidak boleh itu sebenarnya terlalu terlalu keras ya. Tapi kita berharap supaya pelaku usaha ini bisa langsung berhubungan dengan konsumen. Jadi penjualan produknya itu bisa langsung dengan konsumen. Jadi tidak, karena kan kalau dengan dititipkan ya, namanya dititipkan, otomatis kan ada cost yang juga perlu dia keluarkan. Betul. Biaya titip kan tidak ada loh namanya di situ biaya titip semacam itu. Dibicarakan di belakang biasanya. Nah itu kan menjadi suatu kendala juga, atau mungkin kadang itu juga dia tidak pangsa pasarnya tidak ada, dan juga tempat usahanya juga banyak. Tapi kalau sekarang ini sudah banyak online, saya rasa pasarnya lebih luas. Mudah begitu. Sekarang ya, itu HP bukan lagi barang mewah ya. Sekarang HP bukan barang mewah. Untuk mendapatkan legalitas saja bisa melalui HP pakai OSS. Oh, bisa? Iya. Wow. Nah itu dia. Jadi bagaimana juga namanya PKL atau pelaku usaha ini melek digital ya. Melek digital. Jadi PKL milenial, Okay. kerennya kan gitu. PKL milenial, semua serba melek digital ya, melek digital. Nah, itu memang perlu juga untuk pembekalan juga bagaimana mereka bisa berjualan, intinya kan di dunia maya ya. Kalau kita katakan kan berjualan di dunia maya, tapi yang memang legalitasnya ada, memenuhi. Kadang kan sekarang kan banyak, kalau beli online nanti takut begini, takut produknya nggak sesuai, takut karena kan secara ini packagingnya bagus banget, tapi yang diterima tidak. Bagaimana kita juga membekali PKL ini nanti paling tidak itu menjadi PKL yang jujur lah, kan begitu, jujur untuk mencapai sesuatu itu tadi, PKL yang kembali lagi naik kelas. Setelah ini dia ruang lingkupnya mungkin hanya di RT-nya saja, itu kan bisa ya, sistem barter ya. Oh ya, dagangannya itu memang yang kita bentuk di APLI, bagaimana perekonomian ini bisa berputar di Kota Batu. Oh ya, si A punya produk ini, si B punya produk ini, itu bisa saling, otomatis kan itu silaturahmi juga, keterikatan juga. Oh ya, saya bantu jualan teman saya ini, dia punya produk ini. Oh ya, ditawarkan ke sini. Kan itu sudah suatu bentuk promosi juga, yang gratis ya. Promosi gratis tidak dari teman rupiah ya, dengan hanya berbekal kuota saja. Kan gitu. Kita nanti berharapnya juga itu tadi PKL yang digital, melek teknologi bagaimana supaya dagangan saya ini bisa terjual baik itu secara face to face atau juga secara online. Kalau online saya rasa sekarang pada males keluar, panas kan tinggal main jempol aja. Nah ya. Itu jadi sekarang kan anak kecil saya sudah bisa belanja online, masa kita kalah? Nggak boleh dong. Nah, ya. Nah, Mbak Ningsih, untuk jika ada para PKL yang ingin melegalkan jualannya, kemudian apakah ia harus berasal dari domisili ia tinggal? Misalnya PKL ini ingin bergabung di paguyuban ini di wilayah Batu, apakah dia harus berasal dari domisili dia tinggal atau bisa dari orang luar? Nah, kalau sekarang ini kan sudah ada ya EKTP kita ya. EKTP berarti memang ruang lingkupnya yang sudah bisa diakses dari manapun. Nah, sekarang ini tinggal nanti dia menambahkan keterangan domisili usaha. Itu ada. Jadi di form kami juga tersedia. Jadi tempat tinggal dan domisili usaha. Nah, sekarang ini juga kan ada harus selfie di tempat usaha juga. Itu juga sudah, kita juga ada KTA, juga kita terbitkan KTA. Selain dari kalau NIB apa itu kan secara legalitas dari kenegaraan ya, dari pemerintah ya, tapi secara
internal di APRI sendiri kita bentuk KTA. Jadi KTA itu kedepannya karena memang kita memiliki program untuk koperasi, jadi nanti itu sebagai kartu untuk tanda anggota koperasi juga. Semacam itu. Jadi tidak bolak-balik nanti kartu APRI, kartu koperasi, tapi kita jadikan satu yang intinya bagaimana nanti koperasi ini juga bisa mewadahi untuk mencukupi daripada kebutuhan daripada anggota. Itu yang sekarang kedepannya nanti legalitas itu jadi tidak harus yang KTP-nya batu. Nah, tapi kita berharap kan ada tadi keterangan domisili di mana tempat usaha itu ada. Itu jadi dilengkapi dengan KTP, keterangan domisili, tentunya KK juga untuk keperluan daripada NIB. Kalau NIB itu kan sudah memang ada ya keterangan tempat usaha, usahanya itu milik dia sendiri kah, modalnya berapakah, sudah punya tenaga kerja kah, itu lengkap di NIB itu ya. Nah makanya memang kalau ngurus NIB memang harus personnya. Kadang masyarakat nggak kita boleh diwakilkan oleh anaknya, oleh tetangga gitu. Iya nggak bisa. Boleh. Karena ini passwordnya emailnya masuk ke HP-nya. Nah sekarang kan semua sudah punya HP Android. Kadang masyarakat, Bu saya nggak punya email, saya gitu loh. Tadi ibu ke saya itu pakai pakai WA ya, menghubungi saya. Kalau punya WA berarti punya email, Bu. Enggak punya. Akhirnya kita bantu, kita dampingi bahwa ya itu tadi melek teknologinya itu kadang kan tidak semua ya SDM itu sama seperti yang kita. Masa sih punya HP gitu aja kok enggak bisa, tidak. Tapi bagaimana kita harus bisa memahami juga bahwa mereka itu juga intinya bagaimana jualan saya bisa laku. Intinya prinsip mereka seperti itu, saya tidak perlu legalitas. Tapi ketika terjadi sesuatu hal mereka, saya harus berteduh di mana, saya harus pakai payung apa. Sekarang saya begini, tempat jualan saya tidak boleh berjualan di situ. Boleh dikatakan bukan tidak boleh, ya bukan tidak boleh. Pemerintah tidak ada, nggak boleh. Tapi bagaimana ditata indah, rapi, dan juga bersahabat dengan lingkungan. Betul. Ya kan nggak mungkin minuman keras di tempat yang terbuka semacam itu, ya nanti kan mengganggu yang lain kan gitu. Itu mungkin. Jadi yang intinya bagaimana ketertiban di lingkungan di Kota Batu ini bisa tercipta, yang nanti kedepannya adalah berdampak untuk kesejahteraan juga. Kalau nyaman kita kan jualannya juga enak kan gitu. Pembelinya juga nyaman. Iya, belinya juga nggak bingung nanti ini nanti pas makan kenapa ini digusur dioprak-oprak kan enggak. Jadi kayak was-was gitu ya. Iya. Kalau dengan berjualan yang nyaman otomatis ya itu tadi ada simbiosis mutualismenya. Kota Batu kelihatan indah dengan PKL yang mewarnai. Otomatis kan PKL ini mewarnai kota wisata. Kalau dari PKL-nya terus mau kemana? Nah, karena kalau di resto mungkin sudah pastinya ada ya. Cuma kalau PKL ini suatu warna ya. Warna, penjualnya rapi, ramah, dan juga tentunya itu tadi bersih ya. Itu yang kita selalu sampaikan kepada anggota, berjualanlah yang higienis, rapi, dan juga yang paling tidak packagingnya, piringnya itu bersih. Kan ada yang tempat cuci piringnya nah itu kita selalu berikan untuk pemahaman. Oke, higienis, rapi, packaging ya. Oke, itu 3 prinsip. Pelayanannya ramah. Oh iya kan ada yang jual terus gini, tapi kalau ketika keberjalannya, Ibu selamat datang, mau pesen apa bukan ya? Kok ramah banget kan gitu. Ada juga pelayanannya yang melayani tapi bibirnya mau 5 senti apa paling nggak bibir ditarik ke atas kan gitu. Itu kan suatu balik loh, jualan yang di Kota Batu itu orangnya ramah-ramah. Jadi kan ada kesan baik begitu ya. Itu promosi yang memang gratis dan juga bisa mengena banget. Apalagi sekarang udah foto, di mana itu fotonya, kok bagus banget piringnya, itu dia. Maka kalau rasa mungkin kalau sekarang ini bisa di taraf yang kedua kan gitu ya. Pertama itu bungkus sih. Sekarang juga sudah ada aplikasi yang begini. Jadi ajang promosi gratis. Ini Mbak Ningsi ada pertanyaan terakhirnya. Ini bagaimana cara mengatasi jika
ada PKL yang ingin bergabung, namun tidak cukup kuotanya. Maksudnya kan ada nih, biasanya ada sebuah kawasan yang menyediakan khusus buat PKL, namun ternyata kawasan itu tidak cukup begitu. Bagaimana cara mengatasinya dari Apkli sendiri? Kuotanya. Kuota pedagangnya gitu ya. Jadi pada saat bikin paguyuban kita tanya, bolehkah ditambah untuk person di paguyuban ini? Itu kesepakatan mereka. Ada beberapa ada beberapa paguyuban enggak, sudah intinya kita ini saja. Karena di sana itu Bu, lokasinya nggak baik karena pas dibelokkan kah atau memang itu ada yang curam itu, jadi mereka memastikan sudah Bu, kita pastikan segini saja, tidak ada penambahan. Itu suatu kesepakatan bersama, di paguyuban. Saat mereka kita rangkul itu tadi, kita kumpulkan, kita fasilitasi ya di sekretariat itu tadi. Sekalian Ibu Ningsih kepada pemirsa untuk pesan dan juga kesan terutama dalam dunia PKL untuk para PKL juga yang legal dan juga maupun yang belum melegalkan tapi ingin melegalkan, monggo Ibu disampaikan pada pemirsa. Ya, ini sekedar pesan dan kesan untuk pedagang kaki lima khususnya di Kota Batu dan juga Malang Raya umumnya. Kami berharap dari Apkli legalitas kita sebagai pedagang kaki lima itu harus ada, khususnya saat ini adalah NIB. Dari NIB itu nanti bagaimana sudah juga ada NPWP dan juga ada legalitas sertifikat halal dan yang berikutnya PIET. Jadi sehingga kami berharap PKL ini menjadi UMKM naik kelas, yang tadinya hanya untuk yang bermodal cukup ataupun sedikit tapi bisa menjadi permodalannya bisa naik, tingkat kualitas daripada dagangannya juga bisa semakin baik. Dan kami berharap dengan adanya Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia di Kota Batu ini bisa mewarnai PKL sehingga tercipta ketertiban, penataan dan pemberdayaan PKL semakin lebih meningkat lagi, sehingga manfaatnya untuk masyarakat maupun untuk keluarga kita sendiri bisa tercapai seperti yang menjadi visi misi ataupun moto dari APKLI, menjadi organisasi yang bermitra profesi, begitu. Terima kasih Ibu Haningsih pada malam hari ini, dan pemirsa, usailah sudah perbincangan kita pada malam hari ini bersama dengan Mbak Haningsih, Apkli, pimpinan Apkli Kota Batu, dan akhir kata saya Anti mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat malam dan sampai jumpa.